Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini mau membuat tutorial untuk teman-teman yang dirawat inap, biar nggak salah-salah terus atau kesusahan. Jadi awal misal dirawat inap itu adalah di IGD. Kita masukkan pasien dari IGD. Misal di IGD sudah ada pasien atas nama Nur Ahmad Soleh. Dia di IGD, kemudian di IGD biasanya diinputkan tindakan rawat jalan. Misalkan biasanya kalau kita inputnya di penanganan dokter dan petugas, karena memang dua-duanya bekerja sama. Input nama dokternya, kemudian petugasnya kita input, kemudian tindakannya misalkan pasang infus, kalau sudah kemudian simpan. Untuk melihat tindakan yang sudah diinputkan, kita bisa lihat di sini. Ini tindakan yang sudah dilakukan. Kemudian untuk obat, input obat, silahkan di klik pasiennya, kemudian klik kanan, kemudian obat, terus input resep dokter. Untuk input resep dokter, silakan di sini dicari nama obatnya. Memang kalau susah, kita tinggal di pencarian bawah di keyword. Misalkan kita mau cari spuit, kita tulis, kemudian kita enter. Nah, itu ada. Misalkan kita butuh yang 5 cc PD 1, kemudian kita enter. Kemudian kita butuh yang 1 cc 1 met, misalkan kita butuh 1, kemudian kita enter. Kemudian kita mau mencari yang lain, misalkan langsung kita mau tampilkan semua, kita klik ini lagi, kaca pembesar, dia akan keluar. Misalkan kita akan masukkan ini, misalkan 1, terus ini misalkan 1, kita tinggal enter. Nah, untuk pengecekan kembali sebelum disimpan, ini kan masih acak-acakan, silakan diklik centang biru, dia akan ke atas semua, tinggal dicek. Misalkan mau diinputkan untuk aturan pakai, silakan bisa diklik di sini atau klik 2 kali, bisa kita tuliskan misalkan yang ini 3x1 misalkan. Setelah makan, kemudian kita enter, atau bisa kita cari yang sudah pernah kita tulis, kita klik di aturan pakai, terus kita klik tombol arah panah ke kanan di keyboard. Nah, di situ ada yang sudah pernah kita tulis, misalkan per 12 jam, kita klik, kita pencet spasi. Di sini juga keluar. Jika sudah cocok semuanya, kemudian kita klik simpan. Nah, di mana kita lihat datanya sudah masuk atau belum? Kita bisa lihat di tindakan tagihan rawat jalan. Di sini ada tanda panah, kita bisa buka, terus kita bisa lihat di copy resep. Nah, di sini tadi obatnya, berarti di sini sudah masuk. Atau kita bisa lihat langsung di melalui nomor resep dari farmasi sini, terus di sini ada nomor resep. Kita klik nomor resep, di sini sudah masuk atas nama Nur Ahmad Soleh. Gitu. Ini untuk nomor resepnya aja, untuk jenis obatnya belum ada karena belum divalidasi oleh tim dari farmasi. Gitu. Setelah sudah selesai semua, karena pasien butuh rawat inap, misalkan kita tinggal kirim ke rawat inap. Jadi gini, kalau misalkan IGD nggak sempet untuk menginputkan dan pasien untuk segera dikirim ke rawat inap, jangan pasiennya yang menunggu SIM-RS selesai dulu baru pasiennya dikirim. Kita bisa pasiennya dikirim dulu ke rawat inap, baru yang di SIM-RS dilengkapi. Setelah dilengkapi kemudian kita kirim. Nanti bisa konfirmasi ke rawat inapnya, ditunggu dulu mbak, misalkan belum lengkap data yang mau diinputkan gitu. Karena di rawat inap kan waktunya lebih luang. Misalkan sudah selesai, bisa kita kirim ke kamar inap. Nah, kamar inap
Setelah itu bisa kita masukkan kamarnya, kita mau masukkan di mana. Di sini ada nama kamar RPD dan ada kelas 3, kelas 2 dan kelas 1. Ini tarif kamarnya dan ini status kamarnya kosong. Jadi sebelum kita mengisi kamar, kita harus melihat status kamarnya dan kelasnya sama nama kamar. Misalkan kita mau kirim ke RPD kelas 3. RPD kelas 3, ini statusnya memang kosong, berarti bisa dipakai. Kemudian kita klik enter, spasi. Terus diagnosa masuknya bisa kita sesuaikan. Kalau di sini saya skip aja. Dan kemudian simpan. Gitu. Untuk jamnya ini nanti bisa disesuaikan dengan pasien. Memang kalau mau real time ya nggak usah tinggal simpan, berarti udah sesuai. Kalau mau disesuaikan tinggal disesuaikan gitu, kemudian tinggal simpan. Nah, pasiennya sudah masuk di rawat inap. Di sini belum ada. Kalau misalnya belum ada, kita tinggal klik centang biru ini untuk merefresh. Nah, dia keluar pasiennya gitu. Dan sedangkan di IGD, jika pasien sudah dikirim ke rawat inap, kita lihat di IGD pasien ini, kita klik kanan, tindakan misalkan kita mau input obat lagi, sudah nggak bisa karena pasien sudah masuk ke kamar inap gitu. Untuk di kamar inap, di rawat inap hampir sama, tindakan pemeriksaan, tindakan rawat inap. Di sini ada penanganan dokter dan petugas. Silakan masukkan petugasnya sama tagihannya. Gitu. Biasanya di sini petugasnya masih strip, kita kasih petugas lagi. Nah, misalkan mau ini, misalkan biar banyak, kemudian simpan. Kok nggak keluar? Tinggal di centang ini. Kalau centang biru, dia keluar. Gitu. Misalkan, wah ternyata kelebihan, harusnya 2. Kita centang ini, kemudian hapus 2. Gitu. Dan untuk memasukkan obat di rawat inap sama, klik pasiennya, klik kanan, kemudian obat. Di sini ada input resep dokter. Sama. Ininya sama, kemudian kalau udah simpan, setelah disimpan cara melihatnya juga sama, bisa dari kopi resep atau bisa dari farmasi kemudian nomor resep. Nah, gitu. Kalau misalkan dari farmasi terus nomor resepnya ini nggak bisa diklik, bisa konfirmasi ke IT. Nanti bisa dikasih hak akses untuk melihat nomor resep. Oke, begitu. Begitu, baik, terima kasih. Tidak tahu mana itu aku. Nah, kan